Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu ya dengan berbagai macam keutamaannya. Kita masih terkenang dengan hari-hari yang indah di bulan tersebut. Karena memang bulan tersebut bulan yang penuh berkah, beramal dilipat gandakan, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan tersebut dengan membelenggu syaitan-syaitan sehingga tidak bisa leluasa menggoda. Demikian juga pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu surga terbuka. Ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari kebaikan semangatlah, wahai pencari keburukan berhentilah. Namun itu semua telah berlalu. Kita sudah masuk pada bulan Syawal, maka kondisi berubah ya. Bulan Syawal tidak seperti bulan Ramadan. Setan-setan yang tadinya dibelenggu sekarang dilepas kembali ya. Para penyeru yang menyeru untuk semangat, seruan-seruan tersebut pun telah berhenti. Dan disinilah ujian bagi kita untuk bagaimana bisa istiqomah pasca Ramadan ya. Kalau kita istiqomah di bulan Ramadan, maka itu perkara yang mudah karena memang kondusif. Allah telah mengkondisikan dan di samping kita semua orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk baca Al-Qur'an, bertilawah, salat malam, tapi setelah bulan Ramadan ini yang jadi permasalahan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar agar bisa istiqomah setelah bulan Ramadan sampai kita bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Di antara hal yang membantu kita untuk bisa tetap istiqomah setelah bulan Ramadan, yang pertama, kita tidak boleh ujub dengan apa yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Karena salah satu penyakit yang bisa membuat orang akhirnya berubah dari hidayah kemudian meninggalkan hidayah adalah penyakit ujub. Ini penyakit sangat berbahaya. Penyakit sangat berbahaya. Makanya jika seorang telah melakukan banyak ibadah, janganlah dia ujub. Karena dia tidak tahu ibadahnya diterima atau tidak. Memang dia husnudzon bahwasanya Allah akan menerima ibadahnya, tapi untuk memastikan dia tidak tahu. Yang itulah yang dicontohkan oleh orang-orang soleh. Lihatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, menyusun batu di atas pondasi Ka'bah. Sembari mereka sambil mereka meletakkan batu, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Padahal yang mereka kerjakan adalah pekerjaan yang sangat berat. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam harus mencari batu tersebut harus mungkin dipahat sehingga menjadi bentuk kubus ya. Kemudian harus diangkat. Dan itu pekerjaan berat. Dan mereka cuma berdua, Ibrahim dan Ismail. Kita tahu ketika Ka'bah dipugar di zaman Quraisy, ketika usia Nabi sekitar 35 tahun, 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, waktu itu Ka'bah dibongkar, kemudian direnovasi kembali, dibangun kembali. Yang bangun banyak orang, berkabilah-kabilah, berlomba-lomba untuk bangun Ka'bah. Di antaranya Nabi SAW dan pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi yang bangun rame-rame. Karena memang pekerjaan berat ya. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy tidak bisa menyempurnakan bangunan Ka'bah karena nafkah mereka kurang. Sehingga Ka'bah yang harusnya lebih panjang jadi lebih pendek, kemudian mereka pasang tanda yang namanya Al-Hijr, yang orang bilang Hijr Ismail. Itu adalah bagian dari Ka'bah, namun tidak dibangun oleh orang Quraisy, kata Nabi SAW, qasarathum an-nafaqah. Biaya mereka habis, sehingga mereka tidak bisa bangun Ka'bah secara sempurna. Saya ingin menyampaikan bahwasanya bangun Ka'bah itu bukan perkara yang mudah ya. Tapi Ibrahim dan Ismail
Setiap mereka bangun Ka'bah, mereka meletakkan batu, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam harus berdiri di atas pijakan yang disebut dengan maqam Ibrahim. Untuk mengangkat batu ke atas. Ini tuh berat. Batu besar-besar diangkat, disusun di atas. Kemudian makom tersebut pindah. Jadi untuk pijakan sehingga Ka'bah dibangun dari segala sisi. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah dengan berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb kami, terimalah dari kami. Oleh karena sebagian salaf ada yang baca ayat ini, kemudian dia pun menangis dan dia berkata, Khalilur Rahman bana baitar Rahman bi amri minar Rahman thumma yakhafu ala yataqabbalahu minhur Rahman. Kekasih Allah membangun rumahnya Allah atas perintah Allah, kemudian dia masih khawatir amalnya tidak diterima. Dan ini menunjukkan Nabi Ibrahim jauh dari penyakit ujub, tidak bangga dengan apa yang dia lakukan. Inilah penyakit yang berbahaya. Kalau kita di bulan Ramadan mungkin sudah khatam sekian kali atau sudah sedekah berapa sekian uang ya. Jangan kita ujub. Kita berdoa kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para salaf disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, setelah Ramadan mereka berdoa setengah tahun agar amal ibadah mereka di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita dalam sujud kita mengatakan, ya Rabb, terimalah puasaku, terimalah sedekahku, terimalah salat malamku selama Ramadan. Ini membantu kita untuk istiqamah. Membantu kita untuk apa? Istiqamah. Ini yang pertama. Penyakit ujub ini bahaya ikhwan ya, bahaya. Saya pernah ditanya oleh seseorang dalam secari kertas, Ustadz, saya baru hafal sekian juz, kok saya ujub Ustadz ya? Kok saya ujub? Menghafal 2 juz apa 3 juz, kok saya ujub? Saya bilang, ngapain kau ujub ya? Baru 3 juz ya. Di Madinah bahasa Arab aja belum bisa. Baru hafal Quran, baru 3 juz. Bahasa Arab aja belum bisa. Di Madinah anak kecil sudah bisa bahasa Arab, tidak ujub. Biasa, kadang-kadang baru bisa sedikit sudah merasa bangga. Penyakit ya, penyakit. Dan ini sangat berbahaya, penyakit ujub ini. Oleh karena ketika disebutkan seorang alim, pakar tauhid, kemudian di akhir hayat, di Arab Saudi, di akhir hayatnya kemudian dia murtad, menulis bantahan, dia mengatakan agama hanyalah belenggu, dan orang-orang mengatakan dia kafir gara-gara itu. Sebagian ada yang mengatakan karena dia ujub. Karena dia apa? Ujub. Ketika dia menulis buku yang sangat bagus, dipuji oleh banyak orang bikin syair memuji dia. Dia ujub dengan dirinya, dan ini menyebabkan dia bisa berubah di akhir hayatnya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berikutnya agar kita bisa istiqamah, kita mengingat tentang tujuan dari kita berpuasa. Tujuan kita berpuasa adalah takwa. Adalah takwa. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan daripada puasa adalah bertakwa. Puasa adalah sarana untuk meraih tujuan adalah ketakwaan. Makanya puasa yang tidak menimbulkan ketakwaan, puasa tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan dusta, tidak meninggalkan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas." Betapa banyak orang berpuasa namun dia tidak dapat dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh karenanya puasa yang tidak mengantarkan kepada ketakwaan itu puasa yang sia-sia. Karena tujuan dari kita berpuasa selama sebulan adalah meraih ketakwaan. Meraih ketakwaan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini juga adalah tujuan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ada rukun Islam, ada berapa? 5 kan? Setelah syahadatain apa? Salat. Terus zakat. Terus apa? Puasa. Terus apa? Haji. Yang lain, puasa tadi untuk meraih ketakwaan, demikian juga salat, demikian juga zakat, demikian juga haji. Salat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salat, dirikan salat. Kenapa? Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Nah, orang yang salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan kemungkaran, salatnya bermasalah. Karena seharusnya merupakan konsekuensi dari salat atau dampak dari salat adalah seorang menahan diri dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan salat agar bagaimana bisa membina jiwa seseorang sehingga dia bisa meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ini salat. Ya. Makanya orang yang salat orang yang bertakwa. Ya. Demikian juga contohnya misalnya zakat. Zakat kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah, maksudnya zakat. Ambillah zakat mereka, zakat mal ambil, zakat hewan ambil dari mereka. Kata Allah, buat apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang zakat tersebut akan mensucikan mereka dan mentazkiyah, yaitu menjadikan jiwa mereka suci, mulia. Yang tazkiyatun nafs mengantarkan kepada ketakwaan. Jadi kalau orang selalu bayar zakat dengan dada yang lapang, dia tahu ini bahwasanya ini adalah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwasanya dalam harta mereka ada hak untuk orang miskin. Dia punya harta banyak tapi sebagian bukan hak dia semuanya. Ada sekian persen harus dikeluarkan untuk orang miskin dan itu hak orang miskin. Ketika dia mengeluarkan dengan lapang dada, hatinya menjadi suci. Hatinya menjadi apa? Suci. Allah bersihkan hatinya. Sehingga orang yang bayar zakat dengan teratur, insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Dengan syarat dia keluarkan zakat dengan hati yang apa? Yang lapang. Yang lapang. Ya. Saya kemarin ada pas saya di bandara, ada kawan yang datang ditanya zakat. Dia tanya, Ustaz, zakat perdagangan kita hitung dari modal atau nilai jual? Saya bilang dari nilai jual, karena zakat barang dagangan itu adalah uang dalam bentuk barang. Ya. Makanya kita hitung nilai jualnya, karena kalau barang itu terjual, dapat duitnya itu dari nilai jual. Wah, dia kayak berat. Terus saya ingatkan, saya bilang, ya akhi, Anda bayar zakat itu lebih, sedekah yang paling afdal adalah apa? Zakat. Lebih afdal daripada kalau kau kasih orang miskin, kasih anak yatim, lebih afdal Anda bayar apa? Zakat. Karena zakat rukun Islam. Jadi seyogyanya, seorang ketika bayar zakat dengan dada yang lapang, ini adalah sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Kalau ada dalil-dalil tentang keutamaan sedekah, maka yang terbaik adalah zakat. Karena dia rukun Islam. Jadi pola pikirnya harus dirubah. Nah, orang kalau bayar zakat dengan kelapangan dada, maka zakat tersebut akan mensucikan dia, mensucikan hartanya dan mensucikan jiwanya. Wa tuzakkihim biha. Maka akan mentazkiyah jiwa pembayar zakat. Sehingga menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga haji. Haji pun demikian, ya. Tujuan haji adalah untuk meraih ketakwaan. Makanya orang kalau berhaji tanpa takwa tidak ada nilainya. Tidak mabrur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubi ka yaumin waladatu ummuhu. Siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan rafath, dia tidak mengatakan kata-kata yang menimbulkan hasrat ketika dia sedang pakai ihram. Wa lam yafsuq dan tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Jadi haji kalau mau mabrur harus dikerjakan dengan takwa. Kalau tidak tanpa takwa, maka hajinya tidak ada nilainya atau tidak mabrur. Makanya Ibnu Umar berkata, ar-rakbu katsir wal hajj qalil. Yang naik kendaraan berhaji banyak, tapi yang sungguh-sungguh berhaji mabrur tidak banyak. Karena banyak orang berhaji namun tidak bertakwa dalam hajinya. Tidak bertakwa dalam hajinya. Maka haji yang bertakwalah haji yang benar.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa." Kata Allah ketika menyebutkan nafar awal, nafar tsani. Kalau kita hajian kita di Mina, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, jemaah haji diberi pilihan. Mau ambil nafar awal atau nafar tsani. Nafar awal maksudnya dia hanya mabit di Mina malam 11, malam 12, tanggal 12 dia siang dia pergi meninggalkan Mina setelah melempar jamarat. Ini pilihan. Pilihan kedua, sebagaimana dikerjakan oleh Nabi SAW, Nabi mengambil nafar tsani, yaitu Nabi menginap di Mina malam 11, malam 12, dan malam 13. Ketika hari ke-13 Zulhijjah, Nabi melempar jamarat baru meninggalkan Mina. Dua pilihan, dua-duanya boleh. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Faman ta'ajjala fi yaumaini", siapa yang bersegera hanya di Mina 2 hari, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12, fala itsma 'alaih, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, dan siapa yang lambat mengambil nafar tsani, yaitu 3 hari, tanggal 11, 12, 13 di Mina, fala itsma 'alaih, tidak ada dosa baginya. Syaratnya apa? Limanittaqa, bagi yang bertakwa, bagi yang bertakwa. Dan kalau tidak bertakwa enggak percuma. Ayat ini ada 2 tafsiran di kalangan para ulama. Disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir yang pertama, fala itsma 'alaih, tidak dosa baginya, diartikan dengan tidak mengapa. Artinya pilihan. Mau ambil nafar awal boleh, fala itsma 'alaih, tidak dosa baginya, tidak mengapa. Mengambil nafar tsani 3 hari di Mina, fala itsma 'alaih, tidak mengapa. Ini pendapat pertama, dan ini yang kita baca di terjemahan demikian, terjemahan Al-Quran. Tapi Ibnu Jarir At-Tabari, seingat saya, beliau memilih pendapat kedua, yang dimaksud dengan fala itsma 'alaih, yaitu dosanya terhapus seluruhnya, tidak dosa sedikit bagi dia. Bagi yang bertakwa, siapa yang haji mengambil nafar awal, dosanya gugur semuanya, fala itsma 'alaih, tidak dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, siapa yang mengambil nafar tsani, fala itsma 'alaih, dosanya gugur semuanya. Dengan syarat limanit taqa, bagi yang bertakwa. Ya. Jadi ternyata kita lihat semua rukun Islam, baik salat, zakat, haji, tujuannya mencari ketakwaan. Demikian juga puasa. Puasa juga la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, dari sini ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala berbicara tentang ibadah yang diterima, ketika bicara tentang haji, apa alamat haji mabrur? Apa alamat haji, tanda-tanda orang hajinya mabrur? Maka beliau menukilkan perkataan ulama yang maknanya, untuk mengenali seorang hajinya mabrur atau tidak, maka dilihat setelah hajinya, apakah dia bertambah takwa atau tidak. Setelah haji, dia bertambah takwanya, karena tujuan haji adalah untuk apa? Bertakwa. Apakah setelah hajian dia semakin bertakwa, semakin rajin baca Quran, semakin sering ke masjid untuk sholat berjamaah, semakin tidak pelit, semakin perhatian sama istri, semakin perhatian sama anak, semakin berbakti sama orang tua, semakin takut melihat yang haram, semakin takut menzalimi orang lain. Kalau ternyata setelah hajian dia lebih baik, maka ketahuilah hajinya haji apa? Mabrur. Ibarat kalau mobil dimasukkan, mobil rusak masukin bengkel, diperbaiki selama seminggu, kemudian mobilnya dikeluarkan. Kalau mobilnya lebih baik berarti bengkelnya beres. Kalau mobilnya tetap tidak berubah berarti bengkelnya tidak beres. Kalau mobilnya tambah parah berarti tukang bengkelnya ngapusi semuanya. Berarti nggak beres. Betapa kita dapati, kita sering dengar seorang sepulang haji semakin sombong, mau dipanggil Pak Haji, merasa tinggi, merasa hebat. Ya, berarti dia haji ada bermasalah. Dan itu berlaku pada semua ibadah. Kalau ditanya, Ustadz, apa tanda bahwasanya Ramadan kita diterima? Enggak ada tanda spesial, enggak ada tanda spesifik. Tapi yang disebut oleh para ulama, setelah Anda di bulan setelah Ramadan, maka Anda lebih baik daripada sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan masih suka macam-macam, setelah Ramadan berubah. Lebih baik. Tanda bahwasanya Ramadannya diterima. Sebenarnya orang mengatakan ibarat ulat yang merusak, yang makan dedaunan, kemudian jadi kepompong. Setelah itu dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Seperti itu. Antum dulu tukang makan macam-macam.
jadi kepompong di sebulan di bulan Ramadan, keluar jadi kupu-kupu indah yang semua orang senang melihatnya. Harusnya demikian. Jadi ini yang jadi poin yang paling penting, takwa. Takwa. Dan ini semakin berat di zaman kita. Takwa maknanya secara spesifik adalah meninggalkan maksiat. Anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wa baina adzabillahi wiqayah. Namanya takwa itu engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah. Berkata seorang penyair, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Tinggalkanlah dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Itulah hakikat ketakwaan. Zakat tuqa. Itulah hakikat ketakwaan. Meninggalkan dosa besar maupun kecil. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti seorang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Ada duri besar, duri kecil sekali. Dia waspada. Tidak ingin menginjak duri tersebut. La tahqiranna saghiratan. Jangan kau remehkan dosa kecil sedikit pun. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya gunung berasal dari kumpulan batu yang kecil-kecil. Nah ini kita ingin setelah Ramadan kita berusaha bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin. Meskipun kita nggak mampu, tapi kita berusaha. Kita berusaha. Kapan kita tergelincir, kita dikuasai oleh syahwat kita, mengikuti hawa nafsu kita, maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah setelah bulan Ramadan. Jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga lisan, jaga hati. Kalau ngomong mikir dulu, ngomong yang menyenangkan lawan bicara. Hati-hati memandang, ya. Jangan remehkan maksiat sedikit pun. Kalau kelepas pandangan lihat maksiat, istighfar, astaghfirullah. Astaghfirullah. La tahqiranna saghiratan. Jangan remehkan dosa kecil. Di hadapan kita akan ada musim politik sebagaimana sudah kita alami setiap 5 tahun sekali. Maka seorang waspada. Jaga pandangannya, jaga lisannya, jaga komentarnya. Ya. Jaga jangan suka maki sana maki sini, ya. Sudah banyak pengalaman yang kita lihat. Musuh tiba-tiba jadi kawan. Yang anak buah masih musuhan terus. Jadi hati-hati. Hati-hati. Lakukan yang terbaik. Jangan terbawa. Kalau milih-milih yang terbaik, tapi hati-hati jangan terjerumus dalam kemaksiatan. Baik menukil, baik menuduh dan yang lainnya. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca Ramadan maka kita serius mewujudkan takwa kita, di antaranya meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Di antara sarana agar kita meninggalkan maksiat di zaman sekarang ini adalah meninggalkan medsos. Boleh kita bermedsos tapi sesuai dengan kadarnya. Karena kenyataan menunjukkan betapa banyak orang bermedsos mungkin dia dapat faedah, tetapi maksiatnya lebih apa? Lebih banyak. Maka bagi antum yang bermedsos, waspada, jaga pandangan, jaga lisan, jangan meremehkan pandangan. Kalau ada wanita lewat di depan, segera tundukkan pandangannya. Menonton berita atau mau beritanya terbuka auratnya, ya, untuk tutup dia begini. Baru dengar beritanya. Kalau mau nonton, kalau tidak terus. Jangan meremehkan apa dosa kecil. Itu semua yang kita lihat akan berdampak pada hati kita dan berdampak pada kekhusyukan salat kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada para lelaki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yaghuddu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Jadi inilah hakikat takwa, meninggalkan segala dosa besar maupun kecil.
Ini membantu kita untuk istiqomah. Tentunya kita tidak akan bisa meninggalkan semuanya. Kata Rasulullah SAW, istaqimu wa la tuhsu. Istiqomah kan tidak pernah mampu. Tapi kita berusaha, kita tunjukkan kepada Allah, saya berusaha. Kapan kita tergelincir, kapan kita keluar dari jalan yang lurus, segera istighfar. Alhamdulillah ada obat itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tergelincir, segera kita melakukan amal saleh untuk menutup ketergelinciran tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa bi sayyi'atil hasanata tambuha." Kalau kau melakukan maksiat, segera tutupi dengan kebaikan, akan menghapuskan maksiat tersebut. Sebagai ulama, kalau saya dengar yang mengatakan, siapa yang matanya melihat sesuatu yang haram, segera perbanyak memandang Al-Quran. Semoga pandangan dari Al-Quran dia baca bisa menghapuskan dosa mata yang sudah dia lakukan. Jangan sepelekan. Setiap pandangan yang kita umbar haram, itu pengaruh dengan nasib kita di alam barzah. Kondisi kita nanti gimana? Setiap pandangan yang kita umbar mempengaruhi kebahagiaan kita atau penderitaan kita di alam barzah, apalagi di hari akhirat. Setiap pandangan yang kita tundukkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan pengaruhi menambah kebahagiaan kita dunia maupun di akhirat. Ya, ini musibah. Dosa pandangan ini musibah. Tapi kita jangan meremehkan. Kalau kita menghindar nggak bisa kita menghindar. Kalau kita naik pesawat pasti ya ngelihat. Kalau duduk di bisnis kelas, pramugarinya datang dengan pelayanan yang menyenangkan. Sampai kalau saya naik pesawat, istri saya bilang, "Abi, tundukkan pandangan." Gimana mau tuh? Nggak bisa saya bilang. Pramugarinya depan kita begini. Mungkin saya nggak tahu SOP-nya begitu, saya nggak paham ya. Tapi benar-benar depan apa? Depan kita dengan menundukkan dadanya, ya repot. Kita, ya Mbak, kan susah juga. Tapi maksud saya ini musibah. Ya. Kita jangan menyengaja. Kalau terlihat kita segera apa? Istighfar. Segera istighfar. Jangan remehkan hal ini. Taib, berikutnya agar kita bisa istiqomah. Perhatikan amalan-amalan untuk kita lakukan secara kontinu meskipun sedikit. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu, yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Bahkan Rasulullah SAW tidak suka seorang beribadah maksa-maksakan kemudian akhirnya dia tidak kuat. Ketika Rasulullah SAW melihat adalah seorang wanita memasang tali agar ketika sholat dia ngantuk dia bisa pegang tali. Rasulullah suruh putuskan, enggak boleh. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Lakukan amal yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan dengan kalian sampai kalian sendiri bosan. Jangan sampai kita maksa sehingga kita bosan dengan ibadah tersebut. Jangan. Kita berusaha beribadah dengan enjoy. Sedikit tapi continue. Kalau bisa banyak continue itu yang terbaik. Tapi kalau kita enggak mampu, maka meskipun sedikit tapi continue. Kata Nabi SAW, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu. Wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Wa kana ahabbad din ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Dan agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang pelakunya paling continue. Nah ini continue ini harus kita jaga. Ini pagar kita untuk istiqomah. Kebiasaan yang berkesinambungan. Maka kita berusaha memplanning hidup kita. Baca Quran harus kita planningkan. Kita mungkin enggak seperti bulan Ramadan, 1 hari 1 juz, ya. 1 hari 2 juz. 1 hari 3 juz, 4 juz, ya. Bulan Ramadan beda. Ya, kita mungkin kurang dari itu, setengah juz kayak sehari, 1/4 juz kayak. Tapi terus-terusan, jangan berhenti. Kita punya al-wirdul yaumi, kita punya zikir harian. Zikir pagi kita baca, zikir petang ada, baca Quran. Tidak boleh kita lewatkan, meskipun cuma 2 lembar. Saya hari ini belum baca Quran sama sekali. Saya harus baca sebelum tidur. Bikin program untuk kita. Kalau kita urusan dunia, kita bikin program, kita planningkan, kita prepare, dan urusan akhirat lebih utama. Lebih utama. Maka saya nasihat diri saya pribadi, kita punya namanya wirdul yaumi, saya harus setiap hari ada yang saya baca. Kita tentukan diri ya, yang sesuai dengan kemampuan kita, jadwal kegiatan kita.
kecepatan baca kita baca Al-Quran, beda-beda orang. Beda-beda orang. Tapi harus ada. Kemudian baca Quran. Kemudian di antara salat malam. Salat malam kita rutinkan. Kalau tidak bisa tiap hari nggak apa-apa, ini tidak wajib. Nggak bisa tiap hari ya seminggu berapa kali. Tapi salat. Tidak harus 1 jam, 2 jam seperti bulan Ramadan. Tidak apa-apa meskipun 10 menit, 15 menit. Tidak apa-apa, yang penting salat malam. Jangan ditinggalkan. Kita selama ini salat tarawih. Subhanallah, salat malam waktunya panjang. Ba'da Isya sudah bisa salat malam. Kalau takut nggak bisa bangun. Saya pingin salat malam di awal. Habis salat Isya pingin salat malam 4 rakaat terus witir 1 rakaat. Boleh, nggak apa-apa. Saya punya teman. Dia selalu habis salat Isya, salat 2 rakaat, kemudian dia salat witir. Tapi dia nggak pernah tinggalkan. Setiap saya sama dia habis salat Isya, dia salat 2 rakaat, kemudian dia salat witir 3 rakaat. Mungkin dia nggak bangun malam, dia malas mungkin. Tapi ini indah karena dia apa? Continue. Tentu yang lebih indah adalah jika kita bisa bangun di malam hari. Dapatkan nikmat ibadah. Paksa diri kita. Jangan bilang nggak bisa. Pasti bisa, bukan nggak bisa. Saya sering sampaikan, kamu saja kalau ada jadwal terbang di Cengkareng atau Halim Perdana Kusuma jam 4 subuh, pasti bisa bangun jam 1. Pasti atau tidak? Pasti bisa bangun. Kalau ada jadwal penerbangan pada subuh, pasti jam 3 sudah bangun. Bisa atau tidak? Bisa. Karena tidak mau rugi. Meskipun ngantuk-ngantuk bisa bangun, bisa. Tapi kalau salat malam, tentu pahalanya sangat besar. Maka jangan tinggalkan. Saya bilang tidak harus setiap malam. Semalam 3 kali, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Nah, apa yang penting ada. Kita ada salat malam kontinu. Yang semampu antum. Semampu antum. Saya bilang, Ustadz ini para salafus saleh dulu salat malamnya sampai berjam-jam. Itu salafus saleh ya mereka. Mereka sampai derajat itu perjuangan. Mereka dari sedikit menikmati ibadah terus. Bukan dengan seperti membalikan telapak tangan, tidak. Akan ada, kok baca Quran kok enak banget. Itu mereka sudah lama seperti itu. Kita yang baru-baru mulai, dari sedikit demi sedikit. Yang penting, kata Nabi, alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukan amal yang kalian mampu. Tapi continue. Insya Allah ya. Saya sudah capek cuap-cuap, antum nggak kerjain, awas ya. Semangatlah. Biasa juga dapat pahala ya. Jadi saya bilang salat malam nggak apa, meskipun 3 rakaat witir doang, nggak ada masalah. Kalau memang malas, benar-benar malas, 3 rakaat nggak apa-apa. Kalau nggak bisa bangun malam, habis salat Isya 2 rakaat Isya witir, nggak masalah. Kalau bisa bangun malam yang terbaik. Gimana caranya? Kamu biasa tidur jam berapa? Tidur jam 10 Ustaz. Bangun jam 4:30. Ya udah pindah tidur jam 9, bangun 3:30 bisa. Tinggal rubah jadwal kan bisa. Teorinya begitu. Prakteknya susah ya. Tapi kalau punya kemauan insya Allah bisa. Kemudian diantaranya adalah puasa. Puasa, alhamdulillah kita minimal paling tidak 3 hari sebulan. Senin Kemis oke. Kalau Senin Kemis berarti 8 kali sebulan, 8 hari. Kalau enggak 3 hari. Dan itu wasiat Nabi kepada para sahabat. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath." Sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 perkara. Di antaranya naum qabla witr qabla naum. Salat witir sebelum tidur. Abu Hurairah termasuk orang yang mengedepankan salat malamnya. Ada yang mengatakan karena beliau banyak belajar sehingga mungkin begadang sehingga sebelum tidur beliau salat apa? Witir. Kemudian rakaatai duha, salat duha setiap hari 2 rakaat. Yang berikutnya adalah siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Kalau bisa seperti sabda Nabi, salasa asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar. Ayyamul bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah yang terbaik. Kalau enggak kapan saja. Kapan saja sebulan 3 hari. Siapa yang senantiasa puasa sebulan 3 hari, maka dia siyamud dahar, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Kenapa? Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwasanya kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Saling bahu-membahu, bantu-membantu antara suami dan istri. Mas sudah puasa belum? 3 hari dalam sebulan. Ya, ini continue. Sedekah juga demikian. Kita berusaha bersedekah meskipun tidak banyak tapi berkesinambungan. Ya.
Sebulan sekian, manfaat sedekah sangat banyak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, nanti suatu saat kita mendapat halangan, tetap dicatat sebagai amal soleh. Itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Ibnu Hajar menjelaskan ini dalam Fathul Bari bahwasanya seorang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu, kemudian dia punya uzur, maka tetap dicatat sebagai amal soleh. Dalilnya banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, tetap dicatat bagi dia amal soleh yang biasa dikerjakan olehnya ketika tidak safar dan ketika tidak sakit. Kalau kita baca hadis ini dalam Sahih Bukhari, ada dua orang sedang bersafar, satunya puasa, satunya tidak puasa. Bayangkan. Yang tidak puasa tanya sama yang puasa, "Kenapa kau puasa?" "Saya mendengar Nabi, dia tidak puasa." Kemudian dia berdalil, "Saya mendengar Nabi bersabda, siapa yang bersafar dicatat amal yang dilakukan selama tidak bersafar." Karena dia ini kalau tidak bersafar sering puasa, ketika dia bersafar tidak puasa tetap dicatat amal apa? Puasanya. Kita sering sakit ya. Oh, sakit nggak bisa sholat malam, nggak bisa ini, tetap dicatat kebiasaan kita. Itu nikmat yang luar biasa ya. Oleh karena itu, tapi dia harus mencapai derajat madama alaih, yaitu perkara yang dia continue dalam hal tersebut. Kalau dia sudah continue, maka Allah akan catat sebagaimana kebiasaan dia. Nah, ini yang saya harapkan kita benar-benar perhatian terhadap ini. Sehingga nanti misalnya seorang yang senantiasa bersedekah, tiba-tiba dia jatuh miskin karena terjadi bencana atau yang lainnya, maka tetap dicatat dia selalu bersedekah karena kebiasaan dia ketika kaya suka apa? Bersedekah. Seorang yang di masa mudanya sering sholat malam, ketika di masa tua dia tidak kuat lagi berdiri, sholat malam sebentar atau dia penyakitan, tetap dicatat selama dia masih hidup, catat seakan-akan dia sholat malam selalu karena kebiasaannya ketika masih apa? Masih muda. Dan dengan mendawamkan amal-amal soleh meskipun sedikit, ini membantu kita untuk apa? Untuk istiqomah setelah bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan bulan Ramadan hilang begitu saja ya. Saya sering ingatkan, hati-hati. Kalau sudah Ramadan, ingat pas malam takbiran. Malam takbiran sudah banyak orang tidak sholat malam. Udah. Malam takbiran sudah nggak ada namanya sholat witir. Udah besok Lebaran, malamnya sudah nggak ada sholat witir. Jangan, tetap sholat malam meskipun tidak seperti di bulan Ramadan. Tetap sholat witir. Ya. Jadi ini amalan sedikit tapi continue, ini membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya agar kita bisa istiqamah, tentunya pergaulan yang benar. Sahabat yang benar, sahabat-sahabat yang baik yang mengingatkan kita pada akhirat. Kita punya teman banyak, kita bergaul banyak, kita ngobrol sama banyak orang, teman di kampung, teman di kantor, teman di jalan, teman. Tapi teman yang kita sering makan bareng sama dia, jalan bareng sama dia, ini harus teman yang baik. Kita diskusi sama dia, kita curhat sama dia, ini harus teman yang baik. Teman yang kalau kita lihat dia, kita ingat apa? Akhirat. Teman yang buat kita semangat untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman seperti ini banyak. Kita masuk di komunitas yang buat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena teman ini luar biasa, bisa merubah pola hidup seseorang. Ya. Bisa jadi seorang wanita yang tadi pola hidupnya sederhana, orientasinya akhirat. Salah bergaul dengan ibu-ibu hebring apa? Ibu-ibu sosialita yang berlebihan gayanya, kehidupannya, pamer dirinya di medsos, kecantikannya diumbar, auratnya diumbar. Akhirnya seorang bisa berubah pola hidupnya. Glamor. Karena salah apa? Salah teman. Bahaya. Ya. Yang tadi bergaul baik dengan orang yang orientasinya akhirat, semangat. Ketemu orang, dunia mulu, sudah lupa tentang akhirat, dunia. Maka kalau kita mau istiqomah, cari teman-teman yang baik. Cari teman-teman yang baik, jangan sampai kita salah bergaul ya.
Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agamanya, maka hendaknya dia memilah dan memilih, dia selektif siapa yang menjadi temannya. Jangan jalan sama sembarang orang. Jangan menjadikan semua orang menjadi sahabat. Sahabat kita yang terbaik adalah kita merasa setelah saya bersahabat dengan dia, iman saya semakin bertambah. Setelah saya bersahabat dengan dia, saya semakin sering ingat apa? Akhirat. Setelah saya bersahabat dengan dia, ternyata saya lebih sering ngaji. Setelah saya bersahabat dengan dia, saya lebih cinta dengan majelis ilmu. Nah, ini teman yang baik. Akhi, dunia sebentar. Kita nggak tahu kapan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman yang baik ini membantu kita untuk motivasi kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir mungkin wallahu alam bisawab, yang terakhir adalah perbanyak doa. Perbanyak doa ya agar Allah mengkokohkan hati kita. Hati ini sangat lemah. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Jangan lupa baca doa ini. Kadang-kadang kita lupa lalai. Ini doa padahal sering dibaca oleh Nabi. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati manusia, tsabbit qalbi ala dini, kokohkan hatiku di atas agamamu. Dalam doa yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai pembolak-balik hati manusia, palingkanlah hatiku pada ketaatanmu padamu. Sebenarnya menafsirkan sarrif qalbi maksudnya, ya Allah, kalau kau palingkan hatiku pada ketaatan. Tadinya hati ingin baca Quran, kemudian hati berubah jadi pingin sedekah, hati ingin berubah jadi pingin sholat malam. Seperti itu kalau hati berubah dari satu ketaatan apa? Berikutnya. Hati ini sangat lemah. Tiba-tiba hati pingin maksiat, tiba-tiba hati pingin dengar musik, tiba-tiba hati pingin nonton film, tiba-tiba hati pingin ya. Zaman sekarang ngeri medsos. Pada nonton film orang-orang. Melihat maksiat berjam-jam. Makanya doa sama Allah agar hati kita dipalingkan. Ya. Wa karri ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma zayyinal iman fi qulubina, ya Allah hiaslah iman dalam hati kami. Buatlah hati kami benci dengan maksiat, dengan kekufuran, maksiat, kefasikan kami enggak suka. Bikin hati seperti itu. Waj'alna minar rasyidin, kami mendapat jadikanlah kami menjadi orang yang dapat petunjuk. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu, perbanyak doa tadi. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak Allah kokohkan hatinya, Nabi bisa terpengaruh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walaula, dalam surat Al-Isra, walaula an thabbatnaka, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan hatimu ya Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kau akan condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Nabi aja ketika mendengar rayuan orang-orang Quraisy, Nabi bisa goyang, tapi Allah kokohkan hati Nabi. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati maksiat ya. Jadi jangan lupa banyak berdoa. Hati ini kita lemah. Ya Allah, Allahumma hdi qalbi, ya Allah beri hidayah kepada hatiku. Ya. Ngeri. Laki-laki hati-hati fitnah wanita, ngeri ya. Bahaya fitnah wanita ya. Jangan remehkan fitnah apa? Wanita. Baik, demikian saja kajian kita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahi